Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala khawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan ibu jamaah sholat subuh di Masjid Agung Jamak Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari ini mari kita senantiasa bertasyukur, menjadikan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju ke Masjid Agung Jamak Malang ini untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Nah, ini fadilah, salah satu fadilah di dalam sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan keaktifan kita, semangat kita untuk sholat subuh secara berjamaah itu tidak terhenti pada bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan di luar Ramadan semangat ini selalu dan selalu kita pertahankan. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, ikut-ikutnya termasuk kita bersama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Kalau enggak keliru, urutannya nomor 3. Setelahnya sholat. Di pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, baru haji. Jadi nomor 3. Itu macam itu kalau kita lihat realita sehari-hari, kenyataan yang ada di lapangan, pelaksanaan zakat ini mungkin merupakan satu-satunya rukun Islam yang belum tertata dengan bagus. Mungkin perlu kita tata dengan bagus, masih membutuhkan penataan yang bagus. Ini kalau sholat saya kira jamaah sudah tertib, poso tertib, haji sudah ada yang mengatur dan bagus pelaksanaannya di Indonesia ini. Cuma zakat itu sampai sekarang aturannya sudah ada, PP-nya sudah, undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada, cuma pelaksanaannya mungkin yang perlu kita tingkatkan bersama. Ini membutuhkan kesadaran kita bersama agar supaya ibadah zakat ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak yang kami hormati, berbicara zakat, pertama mesti kita harus tahu apa itu zakat. Zakat itu secara bahasa berarti an-nama. An-nama itu berkembang. Jadi kalau orang zakat tidak mungkin ada zakat, artinya mesti makan berkembang. Tidak ada orang itu melarat, tidak ada orang itu jatuh bangkrut, tidak ada orang itu jatuh ke jurang kemiskinan gara-gara dia membayar zakat. Kalau kita melihat daripada definisi zakat macam itu secara bahasa. Secara istilah, ini saya mengambil satu pendapat saja. Ada dalam kitab Al-Islam Aqidah wa Syariah yang sering saya baca. Az-zakat adalah ibadatun maliyah. Ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta. Ana bial Islam, yang Islam maksudkan
ayyamuddal ghaniyyu yadahu, agar seorang kaya itu mengulurkan tangannya ilal fakiri, pada orang yang membutuhkan, bima yasuddu hajatahu, untuk memenuhi kebutuhan orang fakir tersebut, wa ilal masalih, dan kepada maslahat-maslahat, kepentingan-kepentingan umum, bima yuhaqqiquha, dengan sesuatu yang bisa merealisasikan, memecahkan kepentingan-kepentingan umum itu. Dari definisi ini bisa kita ketahui pertama bahwa zakat itu adalah ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta. Memang kalau kita lihat di dalam Islam itu banyak ibadah. Ada pembagian ibadah itu macam-macam. Satu sisi dilihat daripada subjek pelakunya, itu ada ibadatun badaniyatun, ibadatun maliyatun, ada ibadatun badaniyatun dan maliyatun. Ibadah badaniyah itu satu ibadah yang kewajiban orang melakukan ibadah itu terkait dengan fisik seseorang. Jadi tergantung atau terkait dengan fisiknya. Jadi maksudnya ada syarat, ada ketentuan fisik. Contohnya apa? Ketentuan fisik itu harus balik, harus akil balik. Ini contohnya puasa, sholat. Di puasa dan sholat itu ibadah badaniyah. Jadi kewajiban seorang melakukan ibadah itu tergantung kepada terkait dengan fisiknya. Seseorang itu baru wajib sholat manakala dia akil dan balik. Jadi sebelum balik seseorang itu belum kewajiban melakukan sholat. Sebelum akil dan balik seseorang itu belum berkewajiban melakukan puasa. Ini tidak berarti kalau dia melakukan sholat dan melakukan puasa tidak sah, tidak. Jadi beda. Jadi kalau sah dan tidak di dalam fikih, di kita bicara hukum Islam, itu biasanya terkait dengan syarat dan rukun. Jadi kalau sah itu terkait dengan syarat dan rukun. Manakala syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka ibadah itu sah. Jadi kalau ada anak kecil, dia itu belum balik, umur 7 tahun, dia sudah sholat dan sholatnya memenuhi syarat dan rukunnya sholat, maka sholatnya anak kecil itu dihukumi sah. Walaupun secara hukum dia belum berkewajiban untuk melakukan sholat. Jadi kalau dia meninggalkan sholat tidak bisa dia, karena belum kewajiban. Demikian juga puasa. Ada ibadatun maliyatun. Jadi az-zakatu ibadatun maliyah, ibadah yang bersifat harta. Jadi kewajiban zakat itu tidak tergantung dengan fisik, tapi terkait dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Umpama ada anak kecil kaya. Anak kecil kok kaya? Mungkin. Karena mungkin orang tuanya kaya raya, punya pabrik banyak. Nah kebetulan anaknya hanya satu, masih kecil ditinggal pergi. Dulu 2 orang tuanya, laki dan perempuan, di tengah jalan kecelakaan, meninggal. Maka harta itu kan miliknya anak kecil itu. Jadi ini harta itu miliknya anak ini secara normatif miliknya anak kecil. Maka harta yang banyak itu wajib dizakati. Siapa yang menzakati? Ya yang mengelola. Yang mengelola harta itu. Mungkin pamannya, mungkin orang lain. Jadi harta itu tetap wajib zakat walaupun secara hukum kepemilikannya pemilik anak kecil. Nah, ini karo zakat. Yang ketiga ada ibadah badaniyah dan maliyah.
yaitu haji. Haji itu terkait dua. Jadi kewajiban terkait fisik orang dan tergantung hartanya. Jadi kalau ada anak kecil haji sah, asalkan sudah memenuhi syarat dan rukunnya haji. Ada syarat wajibnya dipenuhi. Di sana ada rukun haji, ada wajib haji. Mungkin ada itu sudah terpenuhi, ya sah hajinya, walaupun masih kecil. Nah, cuma anak kecil macam ini hajinya sah kalau dia nanti berumur balik, sudah balik, dan dia punya kekayaan harta yang cukup, maka dia masih berkewajiban untuk ibadah haji. Karena ketika kecil dia belum wajib haji, walaupun hajinya sah. Maka dia kalau sudah punya harta wajib melakukan haji lagi. Demikian juga mungkin kalau ada orang haji disokong orang banyak, gaji sokeh. Nah ini kan disokong orang banyak. Ini kalau nanti dia itu kaya, dia tetap berkewajiban untuk ibadah haji. Kalau dia punya kekayaan. Oke. Ini kembali kepada persoalan. Jadi zakat itu adalah ibadah maliyah. Yang tujuannya tadi maksudnya secara garis besar itu ada dua. Jadi kepada objeknya itu ilal fakir bima yasuddu hajatahu wa ilal masalih bima yuhaqqiquha. Ini objeknya. Jadi kepada orang fakir itu orang yang membutuhkan. Bukan fakir itu berarti membutuhkan, banyak orang membutuhkan. Mungkin dalam perjalanan membutuhkan, mungkin karena kemiskinan membutuhkan. Pokoknya banyaklah orang punya utang dia membutuhkan. Ini namanya ilal fakir. Bukan kita fakir itu bukan berarti fuqara, masakin, bisa berarti macam itu juga ya. Tapi kalau dalam definisi ini fakir itu yang membutuhkan. Nah, ini atau yang dengan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi butuhkan bisa ke ini objeknya. Atau ilal masalih. Masalah itu persoalan-persoalan kepada maslahah. Jadi zakat itu kepada maslahah, tapi harus ada pengelola. Bima yuhaqqiquha, dengan sesuatu yang bisa merealisasikan kemaslahatan itu. Jadi mungkin ada panitia ini ingin soal maslahah, bangun jalan itu Bu. Ini karena itu untuk maslahah yang umum, bima yuhaqqiquha. Karena tidak bisa mungkin dalam untuk merealisasikan itu fungsinya zakat. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kalau kita mau melihat kepada teks kewajiban zakat itu sebetulnya luar biasa. Ini tadi malam saya mencari. Ternyata kewajiban zakat itu selalu disertakan dengan kata-kata sholat. Jadi zakat dengan sholat itu hampir semuanya disamakan. Dan ini berbeda dengan kewajiban yang lain. Biasanya kalau kewajiban lain kan satu, seperti puasa ya kutiba alaikumus syiyam. Enggak ada kata-kata sumu, enggak ada dalam Al-Qur'an. Jadi kutiba alaikumus syiyam. Anak satu teks itu diwajibkan atas kamu semuanya puasa. Tetapi khusus untuk zakat, ini semua kata kerja itu dipakai. Dan kata kerja itu selalu disamakan antara sholat dengan zakat. Coba yang pertama fi'il amar. Itu ada dalam surat Al-Baqarah dalam 42 mungkin titiknya itu ya. Ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi antara sholat zakat itu sama. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuknya kalian sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Ini jadi antara
mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua, ada dalam surah Al-Baqarah juga ayat 11 ini, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Indikator ciri dari penamaan dia itu ikhwan, teman kita. Dalam surah Al-Baqarah ada fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah. 3 indikator. Di muslim, akhul muslim itu siapa? Teman kita siapa? 3 ini. Kalau murid 3 itu namanya teman kita. Fa in tabu, kalau mereka tobat. Nah, ini tobat itu di dalam tafsir itu at-taubah minal kufur. Tobat dari kekufuran, yaitu dengan baca syahadat. Syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqamus shalah. Dia melakukan salat. Salatnya sama dengan kita. Ya, zuhurnya 4 rakaat, dia pakai wudu. Nah, ini sudah sama. Wa atawuz zakat, menunaikan zakat. Itu fa ikhwanukum fiddin. Itu teman kita di dalam persoalan agama. Jadi al-muslim, akhul muslim. Itu indikator yang 3 itu. Tahu wa aqamus shalah wa atawuz zakat. Ini pakai fi'il madhi. Kalau tadi pakai fi'il amar. Aqimus shalah wa atuz zakah. Fi'il amar. Sekarang aqamus shalah wa atawuz zakah. Ini pakai fi'il madhi. Ada yang pakai fi'il mudhari. Ini mungkin hanya beberapa tempat, tidak banyak. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqi'un. Di mereka-mereka yang yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa yuqimu wa yu'tunaz zakat, dan membayar zakat, wa hum raqi'un. Ini satu antara fi'il mudhari. Ada gunakan masdar, mungkin satu ini. Wa aukhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Ini hanya satu masdar antara. Jadi dalam gramatika, dalam bahasa Arab, itu kata kerja itu bisa menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau perintah fi'il amar, kan kata kerja semua dikerjakan, dan juga bisa menggunakan masdar. 4. Ini semuanya dipakai untuk menunjukkan kewajiban tentang zakat. Dipakai. Dan ini disamakan, digandengkan dengan kata-kata sholat. Oleh karena itu tidak heran kalau bapak-bapak mungkin baca buku yang sering dibaca, ada Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibar, orang Malabar, India. Ini beliau itu di samping ngarang Irsyadul Ibad juga beliau itu ngarang Fathul Mu'in. Jadi yang ngarang Fathul Mu'in itu juga Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibar. Beliau mengatakan di dalam bukunya ini begini. Ibnu Abbas ini di dalam tafsirnya, di Ibnu Abbas itu seorang mufassir sahabi. Ya, mungkin tafsirnya, mungkin satu-satunya tafsir yang sampai ke tangan kita, mungkin tafsir sahabi. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat, dan pada 3 ayat itu ada 2 hal. Yang 2 hal itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi dalam Al-Quran itu ada 3 ayat. Pada masing-masing ayat itu ada 2 komponen yang disamakan, bersama-sama, bersandingan. Dan ini menurut beliau tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau melakukan yang satu, yang lain tidak, itu tidak betul. Jadi harus dilakukan bersama-sama. Kedua-duanya dilakukan. Pertama apa? Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah realisasinya dengan apa? Dengan mengikuti Al-Quran. Taat
kepada Rasul, realisasinya gimana sekarang? Yaitu dengan meneliti hadisun nabawi. Jadi kita tidak bisa hanya Quran tok tanpa hadis. Karena apa? Quran itu banyak yang tidak bisa dipaham tanpa ada hadis. Nggak bisa. Contoh, nek jenengan namun membahas Al-Quran tok, tidak bisa sholat. Tidak ada di Al-Quran itu tata cara sholat secara runtuh. Betul keterangan itu. Dan terpiratnya wasjud waqtarib, ada kata-kata sujud aja. Tapi kan tempatnya itu. Jadi secara runtut, kudu takbir, kudu ruku, kudu i'tidal, itu tidak ada dalam Al-Quran itu. Secara satu runtutan itu. Itu yang ada di dalam hadis. Bunyinya shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya itu sholat. Hadis. Nah, hadis. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Jadi kalau kita ada orang ingkarus sunnah itu jelas salah karena sama. Ini antara yang pertama. Yang kedua itu aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini. Kemudian yang ketiga, anishkurli wali walidayka. Jadi ilayal masir, taat kepada Allah, syukur kepada Allah, dan juga syukur kepada kedua orang tua. Ini tidak bisa dipisahkan. Karena kata ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ini zakat itu jadi begitu pentingnya zakat. Entah macam itu sampai saat ini, ini secara secara tegas harta yang jadi problem bagi kita ini kadang-kadang itu harta yang dizakati itu apa? Ini kadang-kadang menjadi persoalan. Sebetulnya kalau secara garis besar zakat dibagi dua. Ada zakatun nafsi yang kita kenal dengan zakat fitrah, ada zakatul mal. Jadi ada zakatun nafsi dengan ada zakatul mal. Zakat nafsi itu zakat fitrah itu dan zakat mal. Nah, zakat mal terbagi dengan banyak. Terbagi banyak sekali. Ada zakat tijarah, dagangan. Mungkin ada zakat pertanian. Mungkin ada zakat pertanian, mungkin ada zakat emas dan perak. Ini kenapa kok macam itu? Karena di dalam Al-Quran ya, ini yang harus dizakati subjek itu Allah menggunakan kata-kata yang syamil, yang umum. Yang digunakan kata-kata yang umum bahwa apa yang harus dizakati. Kalau tadi saya katakan dengan kita definisikan lihat fungsinya zakat. Tujuannya apa tadi? Ilal fakiri bima yasuddu hajatahu wa ilal masalih bima yuhaqqiquha. Untuk kepada orang yang membutuhkan, gimana kebutuhan orang yang butuh itu bisa termenuhi, atau kepentingan umum yang dimana kepentingan umum itu bisa terrealisir. Nah, ini ilusinya apa? Katakan ayyamuddal ghaniyyu yadahu, mengulurkan ini, memberikan mengulurkan tangan, memberikan kekayaannya. Nah, ya apa saja kekayaannya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, memang Al-Quran menggunakan kata-kata yang amat sangat umum, yaitu kata-kata ma. Kayak di sini judulnya. Contohnya ini, wa atuhum a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atuhum mimma lilladzi atakum. Wa atum, berikan kepada mereka mimma lillahi, dari harta-harta Allah atakum, yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi orang kaya itu kan diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berikan, tolong kepada orang, sebagian kepada orang fakir dan miskin. Ada lagi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi.
tolong infakkanlah dari apa? Dari sebagian yang kamu dijadikannya itu mustakhlafina, menguasai. Soalnya penguasaan harta itu oleh Allah dikuasakan hanya kepada sebagian orang, tidak semua orang. Karena nggak mungkin orang-orang itu yang tidak mampu mengelola diberi amanah untuk mengelola, sulit saya kira. Orang yang miskin, yang tidak biasa mengelola harta, itu kalau disuruh mengelola harta, diberi harta yang banyak, kadang-kadang jadi bingung dia. Mungkin malah jadi tidak bisa mengelola. Saya masih dengar dulu cerita, apa betul atau tidak. Dulu ketika zaman ada SDSB, ada orang yang pekerjaannya katanya rombong rokok. Ya, dulu kan ada rombong rokok di tepi jalan. Sekarang sudah nggak pakai ada. Dulu kan banyak jual rokok utilan itu. Ada kan dulu kecil-kecil itu di suatu daerah. Itu karena dia biasa main judi, ya pakai SDSB, dapat hadiah yang utama. Padahal uang yang biasa dia kelola itu hanya sekitar dulu itu ya ketika zaman dulu ya sekitar 10.000 sampai 25.000. Itu mendapat hadiah 1 miliar. Itu orang yang dapat hadiah itu tidak jadi, setelah dapat itu jadi apa? Jadi gila, bingung dia. Ya bingung. Jadi dapat harta banyak, bingung dia. Karena tidak biasa mengelola. Oleh karena itu Allah itu bijak. Ya. Wa amfiku mimma ja'alakum mustakhlafina. Infakkanlah dari sebagian yang Allah telah menjadikan kamu itu menguasai dari harta tersebut. Jadi yang penguasaan harta itu ada hanya pada sebagian orang. Nah ini sebagian orang ini suruh menginfakkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi tidak merata. Ya, tidak merata jelas. Ya ada kaya, ada miskin. Itu mesti aja. Karena ada yang disebut kaya itu karena ada miskin. Kalau tidak ada miskin ya tidak ada kaya, macam itu. Ini kan kata-kata harta. Dan harta itu masih umum sekali. Banyak. Di dalam ayat-ayat lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alayhi. Khudh min amwalihim. Ini perintah bagi penguasa. Nah, ini ambillah dari harta mereka. Suruh mengambil. Ini metodologi mengambil. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Shadaqah. Nah, di dalam Al-Qur'an juga banyak menggunakan kata-kata itu, tidak menggunakan kata-kata zakat. Ada kata zakat tapi juga ada menggunakan kata-kata sedekah. Coba masarifuz zakatnya innamas shadaqatu juga lil fuqara. Ini innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu kan teksnya jelas fuqara, masakin dan macam-macam. Ini apa namanya? Jadi walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal marhum. Bagi orang-orang yang pada harta mereka ada bagian-bagian yang tertentu, harta. Jadi katanya itu syumul amwal. Nah, sekarang tengah penafsiran kita. Jadi ini hadis dulu menjelaskan yang ini harta secara spesifik memang tidak, Allah tidak menjelaskan secara spesifik ini. Dalam Al-Quran hadis juga tidak. Karena apa? Kalau disecarkan secara hadis itu hanya mengatakan contoh. Kalau seandainya harta itu ditentukan ketika dulu, harta yang wajib zakat adalah A, B, C, D, E mana? Contohnya kalau ternak itu sapi, kambing, unta. Contoh. Kalau tanaman itu anggur dan kurma. Nah, ini kan ya. Kalau apa namanya biji-bijian bur, wasyair, gandum saja. Lalu ketika ditentukan itu, padahal kehidupan ekonomi zaman dahulu beda dengan sekarang. Kalau hanya itu ditentukan, hanya itu yang lain tidak, fatal kan. Padahal sekarang itu orang punya ternak itu bukan, yang diternak itu bukan hanya ternak ini, bukan ternak kambing dan ternak sapi, ada ternak ayam. Ini orang punya ayam itu kandangnya 1 hektar, maksud tidak zakat. Kalau kita merujuk mana dalilnya secara spesifik, secara tekstual, ya tidak ada.
Tidak ada. Enggak ada wa zakatu dajajah. Ya enggak ada dalam itu dajajah. Jadi tadi kembali kepada kata-kata yang umum itu amwal. Ada di dalam surat Al-Baqarah 215. Ini pernah ada sahabat tanya di dalam ayat, diabadikan dalam ayat. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka itu tanya kepada kamu Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Apa yang harus dizakatkan itu apa? Apa jawaban Allah? Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Nah ini, katakan sesuatu dari kebaikan yang kamu infakkan falil walidain. Jadi ditanya tentang apa yang harus diinfakkan, Allah menjawab tidak apanya yang dijawab, tapi kepada siapa. Apanya itu tidak, tapi kepada siapa. Ini menunjukkan kalau apanya itu bisa berkembang. Apanya itu bisa berkembang. Contoh lah, sekarang itu kalau dulu yang zakat itu punya unta, sekarang dia unta tidak punya, tapi punya mobil. Mobilnya itu berapa ratusan, maksud tidak ada, nggak ada wa zakatus sayyarah, tidak ada. Nah, ini. Jadi ini kembali kepada kata tadi, di sadaqallah. Jadi Allah itu luar biasa. Ya. Jadi Al-Quran itu maka betul bahwa Al-Quran itu sholih di kulli zamanin wa makanin. Al-Quran itu layak, soleh, patut, pas li kulli zamanin wa makanin, untuk semua masa dan semua tempat. Layak pada masa Nabi, tempatnya layak, sekarang juga layak. Seandainya Al-Quran ini kan, tapi tidak hanya menjelaskan yang zakat itu biri-biri, yang zakat itu unta. Sekarang itu orang punya hotel tidak usah zakat, investasi hotel itu sak pirang-pirang. Ini demikian juga tanaman tidak ada zakatnya. Tanaman yang inilah sekarang itu kalau gimana, kalau dia punya kebun apel, anggur itu punya beratus-ratus hektar, atau apel kalau anggur ada, apel beratus-ratus hektar, enggak ada. Wa zakatut tufahah, tidak ada. Oleh karena itu kembali kepada kata-kata yang tadi, amwal. Kata-kata amwal. Lah tadi itu ulama membedakan mal itu termasuk pertanian, ataukah perdagangan, atau termasuk yang lain. Ini kita yang mengelompokkan. Jadi harus ada ahli khubroh di sini. Jadi ahli yang bijak untuk menentukan macam ini. Ya biasanya di Indonesia ini ukurannya harta itu diukur dengan emas. Nah, jadi kalau dulu memang yang punya harta hanya emas. Sekarang invest itu tidak hanya emas, investasi uang, macam-macam. Punya tanah, repot juga. Tanah itu kalau dulu zakat pertanian. Nah sekarang saya punya tanah, tidak digunakan pertanian, digunakan untuk perdagangan, gimana? Ini jadi zakat perdagangan. Kalau zakat tanah itu kan hasilnya tanaman, itu nggak ada zakatnya tanah, nggak ada. Iya kalau tanah digunakan untuk pertanian, tapi tanah kalau digunakan untuk investasi, tanah digunakan untuk dagang, nah itu termasuk kategori mungkin perdagangan macam itu kan. Soalnya sekarang itu repot orang-orang itu ya nggak mau. Jadi kalau yang inginnya yang tidak zakat, tidak, ini tanah Pak, udah ada apa-apanya yang tidak zakat, tapi dibiarkan aja berkembangnya, naiknya. Ini ya, tanya apa hadisnya? Ya tidak ada wa zakatul ardi, ya tidak ada. Zakat itu zakat zero. Nah, itu jadi saya kira untuk zakat mal itu berulang kepada, saya cenderung pada definisi ini. Siapa? Syekh Mahmud Satut. Segala sesuatu yang dianggap harta oleh kita itu juga harta. Jadi kullu ma yatamawwalahul insan yang
Jadi kullu ma yatamawwalu tamawwala yatamawwalul insan. Dianggap harta oleh orang, itu namanya juga harta. Lah ketentuannya nanti lihat ada haul, syaratnya memang ada dua, ada haul, ada nisab, ada tahunan, ada ini baru wajib zakat. Dan zakatnya kan tidak banyak kan, zakatnya hanya 2,5%, sedikit 2,5% itu hanya 1/40, hanya 2,5%, enggak banyak, sebetulnya enggak banyak daripada yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan, mungkin ada guna dan faedahnya. Kalau ada pertanyaan dikit-dikit ya, monggo. Terima kasih Bapak Kiai. Demikian yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai. Barangkali ada yang hadirin yang mau bertanya, dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Anjami yang kami hormati dan kami taati. Sebagaimana kita ketahui, iman kita ini kadang meningkat dan kadang menurun. Mungkin juga dengan pelaksanaan daripada kita mengamalkan syariat-syariat ajaran agama kita. Kadang sholat kita tertib, kadang bagus, kadang tidak, kurang bagus. Demikian juga dengan zakat. Mungkin kita pada waktu dulu karena iman kita masih belum baik, belum mantap, sehingga banyak kelalaian yang kita tidak lakukan, seperti membayar zakat. Nah, kalau hal tersebut kita sadari sekarang, kelalaian kita dalam hal ini mengenai zakat, ada yang kurang tertib dalam pembayarannya. Bagaimana solusinya? Apakah pembayaran zakat yang belum tertib itu harus kita bayar sekarang, sehingga mana kita kalau sholat kekurangannya kita harus qada, atau bagaimana? Kalau seandainya umpamanya dia mempunyai kemampuan untuk membayar kekurangan yang lalu, bagaimana caranya? Dan kalau umpamanya sekarang ini dia tidak mampu lagi untuk menutupi kekurangan dari pembayaran zakat yang lama, bagaimana itu pemecahannya? Apakah ini tercover dengan kalau kita minta ampun kepada Yang Maha Kuasa dalam kita setelah kita sholat atau kesempatan yang lainnya, minta diampuni semua dosa dan kesalahan khilaf pada masa yang lalu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu-satu aja ya. Terima kasih Bapak. Jadi begini ya. Memang kita itu sebagai manusia itu saya kira tidak akan ada yang sempurna. Ya. Ada kadang-kadang kekurangan, ada kadang-kadang ya al-imanu yazidu wa yanqus, mood ya. Kadang-kadang kita mood sholat, kadang-kadang sholatnya juga tidak mood. Lah ini zakat juga macam itu. Sekarang bagaimana solusinya? Kalau dulu pernah tidak zakat, padahal zakat itu kan harus ada hitungan yang jelas. Ya ada, jadi seandainya sekian itu harus ada hitungan yang jelas. Kalau memang setback mungkin juga susah. Saya kira susah itu untuk setback itu susahnya apa? Untuk menghitung kan tidak bisa. Haulnya itu kan hitungan zakat mal itu kan syaratnya harus ada nisab, ada haul. Nisabnya itu kalau seharga emas itu ada. Mengrepot ini juga beda-beda. Ada, saya lihat itu ada dalam buku itu ada yang 85 gram, tapi ada yang 90,6 gram. Oke lah, kita pakai yang 90,6 gram. Itu kalau diuangkan berapa? Itu kalau punyanya tanggal 1 Syawal, ini sudah punya uang senilai itu, maka besok Syawal mendatang itu baru zakat. Zakatnya 2,5%. Jadi harus hitungan harus jelas. Mulainya kapan? Lah kadang-kadang kita kan tidak maksudnya itu kita kan tidak strict, tidak teliti begitu. Kadang orang tidak. Makanya memang yang baik meneliti yang baik. Memang kadang-kadang orang itu tidak teliti. Ya ini kalau memang mungkin ada kekurangan sedikit, dua kekurangan zakat ini mungkin sama dengan begini.
Jadi orang itu besok di akhirat kan dilihat sholatnya, ya, sholatnya. Kalau sholat wajibnya lengkap atau tidak? Tidak lengkap. Dilihat apa pernah sholat sunnah. Nah, siapa tahu sholat sunnah nanti bisa melengkapi kekurangan sholat-sholat wajib kita yang mungkin kurang khusyuk, kurang bagus, itu dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Mungkin sedekah juga macam itu. Jadi zakat itu di samping taubat. Jadi kalau Bapak bisa menghitung strict, ya monggo, itu saya kira bagus dibayar. Kalau tidak, ya, tadi solusinya kita banyak sedekah. Siapa tahu sedekah kita itu bisa menutupi kekurangan zakat kita. Misalnya zakat kita itu 1 juta, hanya kita bayar mungkin hanya 500.000. Lah sedekah kita itu mungkin yang sunnah itu mungkin kumpulannya ini bisa menutupi, di samping kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Allah itu Maha Pengampun lah, Maha Penyayang. Karena ini kan hakullah, hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, dan saya harus, bahkan itu hakul muhtajin. Jadi hanya ini, jadi harus minta ampun kepada Allah, dan juga minta ampunlah, kita minta ampunkan kepada orang-orang itu yang mungkin punya hak kepada kita. Maka ada istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya, itu supaya orang tadi tidak besok di akhirat tidak menuntut kita. Itu ulama-ulama macam itu. Jadi kalau bisa Pak bisa menghitung, ya mungkin harus dibayar. Kalau tidak sulit, ya tadi dengan banyak bayar sedekah sunnah. Siapa tahu nanti bisa oleh Allah. Itu kan niatan baik kita. Jadi kalau kita sudah tobat, niatan baik, saya kira Allah itu mau melihat kepada kita semuanya ini. Saya kira itu aja banyak-banyak. Ya. Enggak, ada yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik yang tadi ada zakat nafsi, ada zakat mal. Yang saya tanyakan masalah zakat mal. Misal kita punya kendaraan bermotor banyak, sudah 1 tahun, itu kan ditarik pajak kendaraan. Apakah kita tetap bayar zakat mal itu? Itu aja yang saya tanya. Terima kasih. Terima kasih. Memang di dalam Islam itu ada 2 hal. Ada jizyah yang kita kenal dengan zakat, pajak, dan ada pajak. Jadi pajak itu ya syai'un akhar, zakat itu juga syai'un akhar. Jadi 2 hal. Tidak bisa digabung. Cuma sekarang ini sebetulnya kalau kita patuh taat kepada undang-undang zakat, ini pemerintah saya kira sudah punya kemauan baik. Apa kemauan baik itu? Jadi pembayaran zakat kita itu bisa sebagai pengurangan pajak. Ini kebijakan pemerintah. Ini saya kira begini ini ya, kalaupun kurang ini patut kita dukung lah. Kita mendukung. Jadi ya nanti kita betulkan sama-sama kalau kurang baiknya bagaimana. Tapi mumpung mau, jadi seperti di kota ini kan, kota Malang kan sekarang itu ada, walau diambil namanya apa, infak atau apa, tiap-tiap pegawai diambil itu, patut kita dukung, jangan disalahkan dulu. Memang mungkin ada lah yang mungkin kurang tepat, mungkin di sana sini. Jadi biar jalan dulu, nanti kalau sudah jalan, ini untuk jalan kan susah. Jangan bau merangkak, mau jalan terang-terang dijorok, ya nggak jadi jalan nanti nggak jadi apa-apa, nggak bisa bangkit lagi. Jadi ini pemerintah juga punya itu, di UPZ itu ada. Jadi zakat kita itu di dalam undang-undang itu bisa menjadi pengurangan pajak. Jadi karena apa? Karena akhirnya kan tidak usah bayar zakat, Pak. Ini kan sama kan,
Karena pajak itu nggak tahu, kalau kami pegawai ini, pajak itu pegawai ini kan potongannya pajaknya 15%, 15%. Padahal zakat itu hanya 2,5%. Loh, kalau zakat kita laporkan pakai UPZ, itu bisa mengurangkan jumlah pajak yang harus kita bayar. Berarti kan kita tidak bayar, hanya bayar. Jadi pajaknya jadi terkurangkan. Kita biar bisa bayar zakat juga bisa bayar pajak. Kalau dihitung nominalnya sama dengan Bapak bayar pajak. Karena pajak itu 15, nggak tahu berapa persen. Kalau pegawai itu 15%. Lah ini kan hanya 2,5%. Lah ini kalau ini mengurangkan, jadi nanti hanya 2,5 kalau itu terlaporkan macam itu. Jadi memang nggak bisa, tidak harus bayar, nggak harus. Jadi pajak itu sesuatu, zakat itu syai'un akhar, sesuatu yang tidak bisa ini. Ini hanya di Indonesia, ini punya kebijakan yang bagus. Jadi pajak ini pengurangan ini. Tapi baik dibayarkan aja, laporkan ke kantor pajak, nanti bisa mengurang. Itu ada undang-undangnya, Pak. Saya kira terima kasih. Monggo, terakhir. Monggo. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Pertama menyambung pertanyaan Pak Mustafa, saya tidak mengerti kendaraan yang kena pajak itu yang bagaimana? Kena zakat itu kendaraan yang gimana? Yang kita pakai atau kendaraan yang dagangan? Satu itu. Yang kedua seperti tadi yang diterangkan, yang ada di teks, yang ada di kitab-kitab itu zakat ternak itu kan yang ada ternak sapi, ternak kambing. Kemudian sekarang kan ada banyak ternak ikan, ternak bebek, ternak ayam. Itu kan tidak ada itu hitungannya. Ini kalau yang ada di kitab itu kan kalau ternak onta itu ada sekian ekor onta baru kena. Kalau sapi sekian ekor sapi berapa. Kambing juga begitu. Nah sekarang ikan, ternak ayam, ternak bebek itu kan tidak ada. Itu bagaimana ya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi begini Pak. Jadi kalau yang tadi itu dianggap aja itu harta. Jadi memang nggak ada zakatnya kendaraan, nggak ada. Dianggap harta itu kendaraannya. Nominalnya berapa? Terus punya harta itu jumlah setahun itu nominalnya berapa? Memang harus kita hitung. Punya kita itu yang harta yang kita gunakan itu kita hitung. Jadi kalau ditinggali tidak rumah. Jadi kalau rumah-rumah biasa ya. Nah, jadi ini yang kita hitung Pak. Jadi kita punya kendaraan 10. Nah, ini kan ya harus dihitung jumlahnya berapa. Satu tahun ini ya, apalagi digunakan untuk usaha. Nanti dihitung itu 2,5% dari nominal itu. Loh kan begini tuh Pak, zakat itu kan ada haul, ada nisab. Kalau punya sepeda motor satu ya tidak kena zakat Pak. Harta sepeda motor itu berapa? Kan murah, 10 juta. Padahal sekarang emas itu harganya berapa tadi? 90 gram itu lebih dari 10 juta itu, 40 juta. Nah, ya ini jadi jenengan gadah sepeda motor, sepeda motor diangkut gawe ya enggak pajak aja, apa kasihan itu. Sepeda motor 1, 2 yang enggak zakat Pak. Jadi tadi jumlahnya sekitar di nominal Pak. Nominalnya itu ada ukuran uang 90,6 gram. Mungkin sekarang tadi kata beliau Bapak tadi sekitar 40 juta. Itu yang di atas itu. Kalau di bawah itu ya tidak. Demikian juga kalau punya ternak Pak. Ternak ayam dihitung, sekarang dihitung itu, dihitung emas itu. Kalau punya ternak hanya 10 ya tidak wajib zakat Pak. 40 ya tidak wajib zakat. 40 ekor itu harganya berapa? Enggak. Soalnya kan ada yang punya ternak ayam sampai berhektar. Itu harus ada zakatnya. Jadi kembali zakat itu kewajiban ada ukuran 2. 1 ada haul, 2 ada nisab. Haul itu setahun,
nisab tadi batas minimal tadi. Jadi kalau di bawah 40 juta ya tidak wajib zakat. Jadi ini oke, saya kira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Zakat ini sesuatu mungkin yang perlu kita perhatikan bersama karena ini demi kemakmuran kita bersama. Kalau macam ini rakyat miskin itu tidak ada, Pak. Nanti bisa tertolong dengan zakat ini, insya Allah. Ini kira Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil. Nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabasan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.